Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benazir Safa Imani dengan NPM 22130210062 dari kelas 22B. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Peredaran Darah pada Manusia. Sistem peredaran darah adalah sistem organ yang tersusun atas 3 hal utama. Yang pertama, darah sebagai medium transportasi, jantung sebagai pemompa darah, pembuluh darah sebagai saluran darah. Sistem peredaran darah manusia ini bersifat tertutup karena darah selalu mengalir dalam pembuluh darah. Lalu bersifat ganda karena darah beredar melewati jantung 2 kali. Darah adalah jaringan ikat yang sebagai tempat sel dalam matriks cair atau plasma dalam bentuk koloid. Fungsi utama darah yang pertama mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Kedua, sari-sari 4 mengedarkan hormon untuk mengatur fungsi. Yang kelima, atur pH dan terakhir melawan penyakit. Penyerah darah lain ada plasma darah. Plasma darah adalah bagian cair darah yang terdiri dari yang pertama air, yang kedua protein plasma darah, ini berupa sebagai osregulator, globulin sebagai penghasil antibodi, dan fibrinogen sebagai pembeku darah. Yang ketiga, antibodi, yaitu zat yang dihasilkan globulin yang berfungsi untuk mengenali dan mengikat antigen atau benda asing tertentu. Yang keempat, zat makanan dan mineral seperti glukosa, dan yang kelima, sisa metabolisme seperti CO2. Fungsi plasma darah yang pertama yaitu mengatur tekanan osmotik darah, yang kedua mengangkut sari-sari makanan, yang ketiga mengangkut sisa-sisa metabolisme, yang keempat mengedarkan hormon untuk mengatur fungsi tubuh. Lalu penyusun jaringan darah yang kedua, sel-sel darah ini terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Eritrosit atau sel darah merah adalah sel darah yang berbentuk kepingan bikonkav, tidak berinti, dengan diameter 8 mm dan tebal 2 mm. Mengandung hemoglobin sehingga berwarna merah. Hemoglobin ini adalah protein pigmen merah darah yang tersusun atas zat protein berupa globin dan zat non-protein berupa hemin yang mengandung zat besi. Fungsi hemoglobin adalah mengangkut O2 dan mengangkut CO2. Lalu leukosit atau sel darah putih adalah sel darah yang bentuknya dapat berubah-ubah dengan ukuran 10-12 mm, memiliki inti, tidak mengandung warna, dan dapat bergerak secara ameboid dan dapat melakukan diapedesis atau menembus kapiler darah. Fungsi leukosit adalah melindungi tubuh dari benda asing dan melawan penyakit atau antibodi. Leukosit ini dibentuk di sumsum tulang belakang dan jaringan limfa dan berusia sekitar 12 hari. Lalu trombosit atau keping darah adalah sel darah yang berbentuk kepingan tidak berinti berukuran 2-3 mm. Fungsi trombosit adalah sebagai sel yang berperan dalam proses pembekuan darah. Trombosit terbentuk dari megakariosit yang berasal dari sumsum tulang yang kemudian masuk ke kapiler darah dan berusia 5-9 hari. Trombosit yang sudah tua kemudian akan difagositosis oleh makrofag jaringan limfa. Lalu selanjutnya penggolongan darah. Penggolongan darah ini dapat didasarkan oleh yang pertama golongan darah sistem ABO. Ditemukan oleh Karl Landsteiner dipengaruhi faktor antigen atau agglutinogen dan antibodi atau agglutinin darah. Agglutinogen adalah antigen yang menempel di permukaan eritrosit,
Sedangkan aglutinin adalah antibodi yang terdapat pada plasma darah yang akan bereaksi dengan aglutinin yang berbeda dari aglutinogen yang terdapat pada darah. Hal ini akan menyebabkan aglutinasi. Apakah sudah next? Yang kedua, ada golongan darah sistem resus. Maaf, masih di atas. Dipengaruhi faktor antigen protein resus. Next, selanjutnya. Cara penentuan golongan darah itu yang pertama, jika darah seseorang yang ditetesi serum aglutinin A, ini terjadi aglutinasi pada golongan darah A atau AB. Dan tidak terjadi aglutinasi pada golongan darah B atau O. Yang kedua, jika darah seseorang yang ditetesi serum aglutinin B, maka terjadi aglutinasi pada golongan darah B atau AB, dan tidak terjadi aglutinasi pada golongan darah A atau O. Selanjutnya, jantung. Jantung adalah organ sistem peredaran darah yang bertugas memompa darah dan mengalirkan darah dalam pembuluh darah. Jantung ini terletak pada rongga dada di antara kedua paru-paru di atas diafragma dengan posisi condong ke kiri. Ini adalah struktur dinding jantung. Yang pertama, epikardium. Epikardium adalah lapisan terluar jantung yang tersusun atas perikardium. Yang kedua, miokardium, tersusun atas otot jantung yang bertanggung jawab atas gerak jantung. Yang ketiga, endokardium adalah lapisan tipis bagian dalam jantung yang berhubungan langsung dengan darah. Jantung dilapisi oleh perikardium yang mengandung cairan perikardia. Perikardium ini berfungsi untuk melindungi jantung agar tidak terluka karena bergesekan ketika berdetak. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventrikel. Yang pertama, serambi kanan atau atrium dexter, yaitu menerima darah kotor dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Yang kedua, bilik kanan atau ventricle dexter. Ini memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Yang ketiga, serambi kiri atau atrium sinister. Ini menerima darah dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Yang keempat, bilik kiri atau ventricle sinister. Ini memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Dinding bilik lebih tebal daripada dinding atrium karena bertugas memompa darah. Dinding bilik kiri adalah dinding jantung paling tebal karena memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, katup jantung. Katup jantung ini berfungsi untuk menjaga agar darah tidak bercampur dan tidak kembali lagi ke ruang sebelumnya. Yang pertama, ada katup atrioventricular tricuspid. Katup ini terdiri dari 3 daun katup dan berada di antara serambi dan bilik kanan. Yang kedua, katup semilunar pulmonal. Katup ini terbuka bila bilik kanan berkontraksi dan berlanjut ke arteri pulmonalis. Yang ketiga, katup atrioventricular bicuspid. Katup ini terdiri dari 2 daun katup dan berada di antara serambi dan bilik kiri. Yang keempat, katup semilunar aorta. Katup ini terbuka bila bilik kiri berkontraksi dan berlanjut ke aorta. Lalu jantung memiliki pembuluh terusan. Antara lain yang pertama vena cava superior, ini mengalir darah kaya CO2 dari tubuh bagian atas ke serambi kanan. Yang kedua vena cava inferior, ini mengalir darah kaya CO2 dari tubuh bagian bawah ke serambi kanan. Yang ketiga arteri pulmonalis kanan, ini mengalir darah kaya CO2 dari bilik kanan ke paru-paru kanan. Yang keempat arteri pulmonalis kiri, ini mengalir darah kaya CO2 dari bilik kanan ke paru-paru kiri. Yang kelima, vena pulmonalis kanan, ini mengalir darah kaya O2 dari paru-paru kanan ke serambi kiri. Yang keenam, vena pulmonalis kiri mengalir darah kaya O2 dari paru-paru kiri ke serambi kiri. Dan yang ketujuh, yaitu arteri terbesar, mengalir darah kaya O2 dari bilik kiri ke seluruh tubuh melalui 3 percabangan, yaitu 7A, arteri brachiocephalus, 7B arteri carotid sinister, dan 7C adalah arteri subclavian sinister.
Lanjut, selanjutnya. Mekanisme denyut jantung. Yang pertama, denyut jantung dimulai dari titik yang disebut nodus sinoatrial atau SA node atau pacu jantung. Jantung berelaksasi dan darah masuk ke jantung. Yang kedua, dari nodus sinoatrial rangsangan denyut jantung ini dilanjutkan ke titik yang disebut nodus atrioventrikular. Yang ketiga, nodus atrioventrikular ini menyebarkan rangsangan melalui berkasis menuju ujung jantung. Selama 0,1 detik terdapat jeda di mana darah mengalir menuju ventrikal dan siap berkontraksi. Dan yang keempat, rangsangan kemudian menyebar ke seluruh bagian jantung melalui serabut Purkinje. Jantung berkontraksi dan darah keluar dari jantung. Denyut jantung ini menghasilkan denyut pembuluh darah dan tekanan darah. Tekanan darah adalah gaya hidrostatik yang diberikan darah terhadap dinding pembuluh darah yang menyebabkan darah dapat mengalir. Tekanan darah ini terbagi dua. Yang pertama tekanan sistolik, ini terjadi ketika jantung berkontraksi memompa darah. Tekanan sistolik normal adalah 120. Yang kedua, tekanan diastolik, ini terjadi ketika jantung berelaksasi menerima darah. Tekanan diastolik normal itu adalah 80. Tekanan darah ini dipengaruhi oleh viskositas darah dan hambatan kerja jantung. Tekanan darah juga diukur dengan tensimeter atau sfigmomanometer. Tekanan darah normal seseorang adalah 120 sampai 80. Lalu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran yang berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke berbagai tempat di tubuh dan kembali ke jantung. Macam-macam pembuluh darah, itu yang pertama ada arteri, yaitu pembuluh darah yang mengantarkan darah keluar dari jantung. Arteri terbesar itu disebut aorta. Yang kedua, vena atau balik, yaitu pembuluh darah yang mengantarkan darah menuju jantung. Vena terbesar itu disebut vena cava. Yang ketiga, kapiler, yaitu pembuluh darah tipis dan berpori yang berfungsi untuk difusi zat-zat yang akan diangkut darah. Arteri yang terhubung dengan kapiler itu disebut arteriol dan vena yang terhubung dengan kapiler itu disebut venula. Selanjutnya, struktur dinding pembuluh arteri, lalu ada struktur dinding pembuluh vena, dan ada struktur dinding pembuluh kapiler. Selanjutnya, bagian-bagian dinding pembuluh darah. Yang pertama itu ada tunika intima, yaitu jaringan endotelium. Yang kedua, tunika media, yaitu jaringan otot polos pada vena. Tunika media lebih tipis dan pada kapiler ini tidak ditemukan. Yang ketiga, tunika ekstrema atau adventitia, yaitu jaringan ikat yang kuat dan elastis. Dan yang keempat, yaitu lamina basalis, yaitu pelindung kapiler. Selanjutnya, perbedaan pembuluh arteri dan vena, yaitu berbeda pada dinding pembuluh, aliran, letak, luka, denyut, katup, dan juga darah. Selanjutnya, gangguan pada darah. Yang pertama itu anemia. Anemia itu kekurangan eritrosit karena pendarahan atau lambatnya produksi eritrosit. Yang kedua itu anemia sickle cell. Anemia karena eritrosit mengandung hemoglobin S abnormal dan berbentuk bulat sabit. Yang ketiga, talasemia, yaitu anemia karena faktor hereditas. Yang keempat, hemofilia. Darah sukar membeku karena faktor hereditas. Karena mengalami defisiensi faktor 8 anti-hemofilia. Yang kelima, leukemia, yaitu kanker darah di mana leukosit bertambah banyak secara tidak terkendali. Yang keenam, leukopenia, itu sedikitnya jumlah leukosit. Yang ketujuh, trombositopenia, itu sedikitnya jumlah trombosit. Yang kedelapan, agranulositosis, ini menurunnya daya tahan tubuh terhadap penyakit. Yang kesembilan, erythroblastosis, baik akibat resus yang RH+ dan baik RH-.
Gangguan pada pembuluh darah, ada abrasi, yaitu pembuluh darah yang misalkan arteriosklerosis, yaitu pembuluh darah yang ketiga aterosklerosis, yaitu penyebab pembuluh darah penimbunan lemak yang keempat, tersumbat pembuluh darah benda yang bergerak, yang tembus tersumbatnya pembuluh darah yang tidak bergerak. Yang keenam, yang menyebabkan kematian karena darah. Yang ketujuh itu ada yang selanjutnya yaitu gangguan pada jantung. Yang pertama gagal jantung, ini akibat pecahnya pembuluh kapiler yang akan menuju jantung. Yang kedua, ini angina pectoris akibat arteriosklerosis pada arteri koronaria. Yang ketiga, jantung koroner ini akibat arteriosklerosis pada arteri koronaria. Yang keempat, hipertensi, yaitu tekanan darah lebih dari 150 sampai 100. Ini dapat menyebabkan pembuluh darah pecah. Lalu hipertensi, tekanan darahnya kurang dari 70 atau 80 dan dapat menyebabkan tubuh mudah lemas. Yang keenam itu tahikardia, itu denyut jantung melebihi normal. Dan yang ketujuh bradikardia, yaitu denyut jantung kurang dari normal. Sekian, terima kasih. Mohon maaf banyak kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.